Shalom, salam jumpa kembali. Bagi saudara, di mana saja saudara berada, tanggal 17 November 2021, saya Reverend Daromes Samaliwu SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Atas kemurahan Tuhan, saya berjumpa dengan saudara melalui channel YouTube yang berbahagia ini, channel yang kita kasih, yang kita cintai, dan menjadi sarana untuk Injil diberitakan. Firman Allah tiada akan berhenti, akan selalu dikumandangkan selagi masih ada kesempatan hidup ini. Baiklah saudara, dengarkan, simpan, resapi, nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kiranya Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Kiranya apa yang Tuhan katakan, apa pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya, dapat disampaikan. Sudah tentu kita meminta bantuan Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus bersama-sama dengan saudara, jika Roh Kudus bersama-sama, maka sesuatu akan terjadi. Sebelum kita memulainya, lebih dahulu kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, kemurahan-Mu terjadi sampai saat ini. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menghibur kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saatnya firman-Mu akan melawat kami semua. Kepada saudara-saudara, kepada para netizen di mana saja mereka berada, pada saat ini kiranya Injil tetap diberitakan dan firman Allah berkuasa mengubahkan. Roh Kudus bekerja secara aktif. Haleluya. In Jesus' name we pray. Amen. Judul renungan untuk sore ini adalah banyak orang akan murtad. Arti dari banyak orang akan murtad, maksud yang Tuhan katakan adalah orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tegak meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang mengkhianati Tuhan, orang-orang yang hendak mengolok-olok Tuhan, orang-orang yang hendak untuk menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Kenyataan dunia sudah jungkir balik, menandakan bahwa Yesus akan segera kembali sesuai dengan perkataannya sebelum dia naik ke surga. Dia datang kembali untuk menyelamatkan manusia, dan karyanya dibuktikannya di kayu salib, sehingga saudara dan saya, segala dosa kita, segala akar permasalahan, segala perbuatan kita yang keji di hadapan Tuhan, dimaafkannya dan diampuninya oleh Yesus Kristus. Dan ketika ia kembali kepada asalnya, yaitu penguasa Sang Tunggal Ilahi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang dilayani Abraham, Ishak dan Yakub oleh Allah dan Allah Israel, Allah saudara saya juga, Allah saudara dan saya. Dan dia berkata dia akan kembali untuk menjemput saudara
serta menghakimi isi dunia ini. Dan dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Yesus, maka telah menanti penghakiman dan penghukuman. Murka Tuhan sudah menanti bagi orang yang tidak mengenal dia, bagi orang yang tidak mau percaya dia, bagi orang yang tidak menerima dia, bagi orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, murtad. Baiklah, kita baca ayatnya, saudara. Saudara simak apa kata firman Allah. Bukalah pintu hati saudara. Bukalah pikiran. Biarlah pikiran Kristus yang berjalan dan dimainkan dengan baik di hadapan Tuhan. Kita buka ayatnya, saudara-saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 10, 14, 22, 42 dan 46. Lembaga Alkitab memberikan judul Permulaan Penderitaan. Ayatnya yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, lihat keadaan sekarang yang terjadi apa? Jauh-jauh hari sebelumnya firman Allah sudah menyampaikan, firman Allah sudah memperingatkan, firman Allah sudah menginformasikan kepada saudara bahwa akan terjadi murtad meninggalkan Tuhan. Mana posisi saudara dan saya? Dapatkah engkau mempertahankan mengiring Tuhan? Engkau mengasihi Tuhan? Ataukah bagaimana? Apa motif saudara mengiring Tuhan? Apa motif saudara melayani Tuhan? Saya tidak bisa menghakimi saudara. Jangan engkau memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Biarlah Tuhan dan hati kita masing-masing yang menjawabnya dan mempertanggungjawabkan apa yang berada dalam hati dan pikiran hati sanubari kita, dan dalam keadaan intuisi pikiran serta gestur tubuh saudara dan saya di hadapan saudara. Banyak orang akan pergi meninggalkan Tuhan, seperti Demas, Yudas Iskariot menjual Yesus. Dia seorang murid yang pergi meninggalkan Tuhan, dan dia adalah seorang pengkhianat. Dia melakukan kejahatan yang luar biasa kepada Yesus. Setega itukah kita kepadanya? Begitu mudahnya kita melakukan kejahatan, melakukan perbuatan pelanggaran yang berat. Tapi bagi saudara yang dengarkan firman Allah pada sore ini, jika saudara adalah salah satu pelaku, jika saudara adalah salah satu yang melakukan hal itu, sebaiknya dan sebijaksananya saudara bertobat dan kembali kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Segala dosa saudara dan saya diampuninya, saudara-saudara. Haleluya. Yesus tidak penuh belas kasihan. Yesus maha murah hati. Yesus penuh cinta. Yesus sangat mendambakan, merindukan saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia anugerahnya, karya misinya, misi Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri.
yaitu menyelamatkan saudara, dan dilaksanakan di atas bukit Jaul Juta, dan di sana dia menderita, di sana dia merana, dan di sana dia merasakan penderitaan yang tiada kata, dan dia mati secara mengenaskan. Pelanggaran HAM terjadi, HAM berat terjadi kepada seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena darahnya, oleh karena tubuhnya yang hancur, saudara dan saya sudah disembuhkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh kasih-Nya. Haleluya. Banyak orang akan saling membenci. Saudara dan saya jangan tinggalkan lagi Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan lagi rumah roti seperti yang dia lakukan oleh Rut. Meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah Tuhan, akibat tidak ada pertahanan imannya, sehingga dengan semudah itu dia mencari jalan, mencari solusi. Tetapi yang ia temui dan ia dapati adalah hati yang menderita, hati yang menyesal, hati yang tiada arti lagi, koyak, rontok, rubuh. Haleluya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan kita murtad meninggalkan Tuhan. Jangan engkau mengkhianati Tuhan lagi. Iringlah dia, layanilah dia dengan segenap hati, dengan motivasi yang benar. Tidak mencari keuntungan dalam melayani Tuhan, tidak mencari harta dunia yang fana ini, tetapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita untuk memberitakan tentang Injil keselamatan, Injil kerajaan surga. Penginjilan ministry kita harus selalu lancarkan. Kita harus selalu lakukan setiap saat dan waktu, ketika ada waktu dan kesempatan hidup ini. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama memegang komitmen janji kita kepada Dia. Mari bersama-sama kita punya prinsip iman untuk melayani Tuhan. Apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik, maka saya percaya dan saya yakini tidak akan sia-sia, bahkan akan tertulis dalam buku register Tuhan, dan namamu tidak akan dihapuskan jika kita berada stay di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita bandingkan saudara-saudara Injil Matius pasal 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Selalu ada peringatan Tuhan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu melakukan hubungan manis dengan Tuhan, melakukan hubungan komunikasi, hubungan yang indah antara saudara dan Yesus Kristus, Bapa di surga, Sang Pemegang, Sang yang memegang kedaulatan hidup ini. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah juru selamat saudara dan saya. Dia berkata tidak ada satu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya aku, maka penghukuman menanti. Dia tidak bermain-main. Perkataannya penuh wibawa. Perkataan Yesus A1 plus, maha positif, ya dan
Amin. Dia ayatnya yang 14. Injil Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya pergunakan waktu dan kesempatan ini untuk memberitakan Injil keselamatan melalui channel YouTube yang saya miliki sebagai pemegang hak, sebagai owner, sebagai penguasa di channel saya. Saya diberikan mandat, saya diberikan perintah. Saya membawa misi kerajaan surga. Saya diberikan perintah, mandat untuk pergi memberitakan kabar kesukaan, memberitakan Injil kerajaan surga, memberitakan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Tuhan di atas Tuhan, dan Juru Selamat saudara dan saya. Sebab itu saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya menghargai alat komunikasi yang kita kenal dengan YouTube. Di sini kita berjumpa. Saya tidak kenal di mana saudara berada, di mana alamat saudara, address saudara. Tetapi melalui channel YouTube yang engkau lihat, melalui khotbah catatan pendek saya pada sore ini kepada saudara, ketika engkau diberkati, ketika engkau disadarkan oleh firman Allah untuk selalu kembali kepada Tuhan, untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan, untuk tidak mengkhianati Tuhan, untuk menghargai kasih karunia, menghargai pengorbanannya, untuk hidup bersama-sama Dia, untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Lambat atau cepat, Yesus berjanji, aku akan segera kembali. Dan mulutnya di dalam perkataan Yesus tidak ada dusta di antara kita. Dia ya dan amin. Dia berkata ya dan amin. Dia tidak berdusta kepada saudara dan saya. Dia tidak mengumbar janji kepada saudara dan saya. Dia tidak melakukan kejahatan kepada saudara. Dia tidak mengecewakan hati saudara. Tetapi dia memegang janji. Dia memegang prinsip perkataan. Untuk kita menjadi besar. Untuk pelayanan kita berhasil. Untuk usaha kita berhasil. Untuk keberhasilan dalam berumah tangga, dalam melakukan sesuatu aktivitas di dunia ini, kita harus dipercaya. Kita harus dipercaya. Perkataan mulut yang keluar dari bibir kita harus sinkron dengan hati kita. Dan kita harus bertanggungjawabkan segala kata kalimat yang keluar dari dasar hati saudara. Sebab itu jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan melakukan dusta dan gombal di hadapan Tuhan. Jangan bersandiwara. Jangan engkau membuat cerita-cerita yang penuh kepalsuan. Tuhan menghendaki kejujuran. Tuhan menghendaki ketulusan saudara dan saya. Tuhan menghendaki action yang nyata. Injil harus diberitakan kepada saudara hamba-hamba Tuhan, kepada saudara pengusaha, para pengusaha. Jika engkau diberkati, jika berkat-Mu berlimpah, salurkan berkat itu buat kemuliaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Karena apa yang engkau miliki, sekali lagi saya katakan, hanyalah titipan sementara. Harta yang engkau miliki bukan barang yang abadi, tetapi itu barang yang fana, sementara. Dan manusia pasti mati.
Tidak ada di dunia ini tabib atau dokter ahli penyakit di dunia ini untuk menghentikan kematian. Karena hak itu adalah milik Yesus Kristus, milik Sang Penguasa yang berdaulat, berotoritas atas hidup saudara dan saya. Sering ketika saya tidur, saya selalu merenungkan usia yang saya sedang berjalan, saya sudah lewati dan sedang akan berjalan. Firman Tuhan berkata umur manusia 70 tahun. 71 adalah bonus Tuhan. Adakah engkau menyadari dirimu? Adakah engkau sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara? Adakah engkau menyadari bahwa hidup ini bagaikan uap saja, saudara? Terus kenapa hanya memikirkan yang tidak-tidak, memikirkan remeh-temeh yang tidak berguna, memberatkan pikiran rohanimu, sehingga tidak ada lagi mesbah doamu, sehingga engkau merupakan Tuhan, bahkan cenderung menganiaya sesama, miris adanya, menyedihkan. Sungguh hati Tuhan merasa sedih melihat tingkah laku anak manusia yang tidak tahu, yang tidak menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Orang kaya yang bodoh itu ketika dia mati, dia sangat menyesal, tetapi penyesalannya tidak ada artinya lagi. Ada seorang kaya raya berkata, "Hai jiwaku, teduhlah engkau, tenanglah engkau, karena harta yang aku miliki sampai beranak cucu tidak akan habis." Ketika ada ucapan yang keluar, ucapan yang bodoh, ucapan yang bego, ucapan yang tidak logika, terdengarlah kata malam ini, "Hai orang kaya yang bodoh, aku akan cabut nyawamu." Kiranya yang dengarkan firman Tuhan pada sore ini melalui channel saya, sang pengkhotbah pemegang Daromes Samariwu SE, status gembala perintisan di satu dusun kecil di Kabupaten Trenggalek, mempunyai jemaat dalam hitungan jam. Tetapi mujizat demi mujizat Tuhan membuat saya harus tercengang-cengang. Beberapa waktu lalu saya mendapat mobil yang terbaik dari yang terbaik, bermerek Kijang Innova. Siapakah hamba ini? Saya bersyukur anak saya sudah menjadi pegawai di satu perusahaan negara. Saya bersyukur kami sekeluarga berada dalam kesehatan. Dan yang paling saya bersyukur, saya masih ingat tugas saya, janji saya untuk selalu memberitakan Injil Kerajaan Surga, walaupun harganya mahal. Ketika saya berkhotbah di channel YouTube ini, jika saya tidak berhati-hati, maka hukum telah menanti. Tetapi selama saya berdiri di atas kebenaran Tuhan, selama Injil Kerajaan saya beritakan, selama Yesus saya masukkan, sedikit pun saya tidak takut. Rasa takut saya, rasa khawatir saya telah lenyap, ditumpas oleh Roh Kudus, ditumpas oleh kasih karunia Tuhan, dan dikuatkan lagi dengan janji
Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan, keselamatan, surga yang semawi, surga yang senang untuk selama-lamanya bagi hamba-hambanya yang benar-benar mengasihi Dia, yang benar-benar hidup kudus, yang benar-benar menaati firman-Nya, yang benar-benar berjalan di atas kebenaran firman Allah, yang mempertahankan kebenaran firman Allah, yang tidak mencari keuntungan, yang tidak mencari popularitas, tetapi hatinya tulus untuk melayani Tuhan. Haleluya. Di ayatnya yang ke-22, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan itu akan dipersingkat. Kita melihat banyak domba-domba, domba Kedar sudah datang masuk di rumah Tuhan. Yang dulu-dulunya mereka menolak Tuhan, mereka tidak percaya Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Tetapi lawatan Tuhan terjadi bagi mereka dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka masuk dalam kategori warga kerajaan surga yang baru, penghuni yang baru. Mari kita berhati-hati bahwa Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, orang yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan yang terdahulu. Jalan surga itu sempit adanya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Adakah engkau masih dalam kategori terpilih? Ataukah adakah engkau sudah ditolak di hadapan Tuhan? Ataukah engkau urapanmu kuasa Roh Kudus telah undur dari hidup saudara, dari pelayanan saudara? Saya tidak tahu posisi saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi Tuhan tahu hati kita. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Saul, seorang raja yang bernasib malang, 40 tahun Roh Kudus kuasa Tuhan telah pergi mengundurkan diri dari hidup Raja Saul. Dan di perjalanan hidupnya selama 40 tahun memimpin Israel, kerajaan Israel, maka roh-roh iblis, roh-roh penguasa di udara, roh-roh tenun, roh-roh penyakit, roh-roh sakit hati, roh-roh kekecewaan mewarnai kehidupan Saul, Raja Saul. Betapa menyedihkan, betapa luar biasa penderitaan jika Roh Kudus meninggalkan saudara dan saya. Saya mengimbau kepada saudara-saudara hamba Tuhan yang berada dari organisasi GPDI. Saya juga hamba Tuhan dari GPDI. Saya tamatan Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, angkatan 63 kelas 1 dan angkatan 64 kelas 2. Dan sampai saat ini saya tetap mendharma batikan diriku. Saya tetap memegang janjiku, saya tidak akan lagi bekerja, mati hidup. Aku melayani Tuhan. Hidup dalam kelimpahan. Cara Tuhan ajaib. Haleluya. Bayangkan kami keluarga kecil, semuanya sehat. Sekalipun kolesterol, asam urat berada terhadap diri saya, tetapi dia tidak berkuasa untuk menaklukkan saya sehingga saya tidak berdaya atau merasa sakit. Karena Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang ketebusannya. Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Oleh karena pilihan waktu dipersingkat Tuhan. Tidak terasa kadang-kadang hari ini hari Minggu. Hari ini sudah hari Rabu. Besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berakhir lagi. Dan hampir mengakhiri 2021. Dan memasuki hari 2022.
Januari 22, 1 Januari 22 sampai Desember 22. Kita akan jalani dengan begitu singkat rasanya. Memang waktu dipersingkat Tuhan. Waktu saudara dipersingkat. Hilangkan saja, buang saja dari pikiran saudara untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk mencari keuntungan dalam melayani pekerjaan Tuhan, untuk mencari pamor, untuk mencari terkenal. Hempaskan saja egosentri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat, biar Tuhanlah yang memimpin. Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja, kekasih jiwa saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Dia berkata, sekali lagi saya katakan kepada saudara, hari Tuhan itu bagikan pencuri. Kematian, maut tidak berada jauh dari hidup saudara. Raja Daud berkata dalam Mazmur, berkata, selangkah saja kakiku saya melangkah dari rumah kediaman saya, kediaman kita, maka maut telah mengintai saudara dan saya. Satu-satunya jalan sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan perjalanan, baiklah kita berdoa, baiklah kita meminta perlindungan, baiklah kita meminta rahmat-Nya menyertai saudara dan saya. Kasih setianya, bimbinglah aku ya Tuhan Allah di sepanjang hidupku, agar aku tidak berdosa kepadamu. Dirangkainya air mata saudara dengan permata. Karena itu kalau jika engkau banyak berdoa di kaki Tuhan dengan air mata, maka akan dirangkainya air matamu dengan permata. Haleluya. Saya mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa, Tuhan saya membutuhkan mobil, berikan aku yang terbaik dari yang terbaik. Dan Tuhan kabulkan permintaanku. Saya teringat waktu saya masih melakukan ikut pendidikan di SAB, Sekolah Tetap PJ Batu Malang, kelas 1 angkatan 63. Teman-teman saya pagi-pagi mereka sarapan pagi, saya pergunakan waktu. Saya pergi di aula dengan menangis, dengan tersungkur, mengeluarkan air mata. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan buat anak saya. Dan Tuhan dengar doa aku. Tuhan menghapuskan air mataku, dibuktikannya. Ketika saya dalam pendidikan di BG 8 tahun 9 bulan. Saya mendapat kabar bahwa anak saya diterima di kantor BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan gajinya cukup dari yang cukup. Saudara juga mengalami hal yang sama. Sampai setiap pagi saya menghardik penyakit dari tubuhku. Saya menghardik penyakit yang ada dalam keluarga. Saya menghardik rasa kesialan dalam rumah, pertengkaran di rumah. Saya hardik. Bahkan burung-burung yang saya pelihara, burung-burung perkutut yang saya pelihara ada 6 ekor. Sebelum saya pindahkan mereka, lebih dulu saya doakan mereka. Dan saya berkata, kamu harus bunyi. Jika engkau berbunyi, berarti engkau hidup memuliakan Tuhan. Dan mereka berbunyi. Orang tercengang-cengang melihat, mendengar burung perkutut yang Tuhan percayakan saya urus. Tetapi saya lakukan dengan doa. Semuanya kita bawa di dalam doa. Semuanya dengan doa. Doa adalah permata hati kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
ayatnya yang ke-46. Ayat ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kita berbahagia. Hamba yang didapati tuannya. Beberapa tahun lalu saya bekerja di satu perusahaan. Sang manajer mempercayakan saya untuk mengawas pekerjaan. Dan manajer itu berkata, saya akan pulang dulu, saya akan keluar kota. Ternyata saudara, saya masuk dalam jebakannya. Dan waktu itu saya dipanggil di kantor dan diberikan peringatan yang keras dengan ancaman akan pecat karena tidak bertanggung jawab. Sejak saat itu saya menyadari, berbahagialah kita yang setia. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Begitu juga dalam pelayanan kita kepada Tuhan, begitu juga panggilan Tuhan kita, panggilan Tuhan atas kita untuk kita betul-betul memegang teguh perjanjian kita, memegang teguh kerinduan kita untuk melayani Dia. Saya percaya banyak orang pergi meninggalkan Tuhan dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena harta, karena kedudukan, karena posisi, karena tekanan, karena aniaya. Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi saya berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Biarlah aku tidak melakukan itu. Sekalipun nyawa pertaruhanku, darah menetes untuk kemuliaan Tuhan, selagi saya masih sadar, selagi otak rohaniku, otak ilahiku berjalan, saya akan mempertaruhkan segala-galanya buat Tuhan. Baiklah kita berkomitmen kepada Tuhan, baiklah kita memegang janji kita, baiklah kita mengambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Saya sering diolok-olok, saya sering difitnah. Saya pandang orang rekan-rekan Tuhan, Tuhan tidak berarti. Tetapi sampai saat ini saya merasa pelayananku di YouTube, banyak orang saya merasa banyak orang diberkati dan dikuatkan. Dan Tuhan mengangkat aku dengan memberikan aku sebuah mobil yang terbaik dari yang terbaik. Saya teringat candaan ketua wilayah saya. Brur adalah hamba Tuhan perintisan, tapi Brur mempunyai mobil yang mahal. Dan Brur masuk dalam kategori menengah ke atas. Apakah saya harus bangga? Apakah saya harus berbesar hati? Menyombongkan diri? Tidak. Itu bagi saya campur. Itu bagi saya sampah. Pujian-pujian seperti itu bagi saya sampah. Yang paling saya berbahagia ketika orang senang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jika saudara merasa senang diberkati, para pendengar, para netizen, tidak ada salahnya saudara like, subscribe, dan share pelayanan saya ini, saudara. Bukan siapa-siapa, tapi untuk menyukukan saya bahwa saya tetap eksis di YouTube. Saya tidak mendapat apa-apa dari pelayanan saya di YouTube. Tidak ada kolektif, tidak ada pemberian, tetapi semata-mata firman Allah yang saya beritakan, firman Allah yang saya bacakan, firman Allah yang saya jelaskan dengan bantuan Roh Kudus, sehingga dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan visi misi Kristus. Tuhan memberikan aku karunia untuk menjadi pemberita Injil.
Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesusahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan berjanji akan menaruh, akan memberikan, mengizinkan kesusahan akan terjadi. Kapan hal itu terjadi? Tunggu tanggal mainnya. Semuanya dalam setting Tuhan. Sebab itu saudara dan saya kuatkan panggilan Tuhan itu kepada saudara dan saya. Kasih karunia diselamatkan saudara dari api penghukuman. Hanya percaya melalui Yesus Kristus, saudara dan saya diselamatkan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan lagi. Jangan murtad meninggalkan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan engkau jadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Akhir dari kehidupan Yudas Iskariot, saudara-saudara, menyedihkan dan sangat membuat kita merasa iba. Dia sangat bodoh. Dia sangat tidak bijaksana. Dia masuk dalam kategori 5 anak darah yang bodoh itu. Dia masuk dalam kategori orang kaya yang bodoh itu. Dia masuk dalam kategori seperti Rut meninggalkan rumah Tuhan. Dan akhir dari petualangan Rut dari Naomi, saudara. Akhir dari petualangan Naomi, saudara, penderitaan. Naomi meninggalkan Tuhan. Dan di dalam perantauannya, dia pergi itu, dia melihat, berakhir dengan penderitaan demi penderitaan. Seperti Nabi Yunus ketika diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe. Dan Yunus tidak dengar-dengaran. Akhir dari kehidupan Yunus, berada dalam perut ikan paus yang besar di lautan yang luas. Yunus menyesal. Dibawa dalam perut ikan, dia menyesal. Dan ketika dia menyadari dan bertobat, belas kasihan Tuhan terjadi atas Yunus. Seperti anak yang terhilang pergi meninggalkan orang tuanya, menghambur-hamburkan harta orang tuanya, dan bersenang-senang di negeri yang jauh. Dan akhir dari petualang anak ini, saudara, berakhir dengan tragis. Tetapi untung kemurahan Tuhan datang mengingatkan dia, menyadarkan dia, dan kembali kepada rumah bapa. Dan bapa yang bapa itu dari jauh, dilihatnya anak kekasih itu, disambutnya dengan sambutan yang meriah. Dan anak itu mendapat pengasihan, mendapat kasih sayang kembali, seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Yang dahulunya kita sudah masuk dalam kategori untuk dibinasakan untuk selama-lamanya. Tapi kasih Bapa, kasih karunia melalui Yesus Kristus, saudara dan saya sudah diampuni dosa-dosa saudara dan saya. Ayatnya yang terakhir, saudara, kita ke 1 Tesalonika pasalnya yang 4, ayatnya yang 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Sudah saya pernah utarakan di channel di khotbah yang lampau. Saya berkata pengadilan dimulai dari rumah Tuhan.
Pengadilan dimulai dari hamba-hamba Tuhan, dari anak, dari keluarga hamba Tuhan, dan diteruskan pada jemaat-jemaat. Sebab itu janganlah engkau diadili, janganlah engkau dihukum, janganlah engkau diponis oleh Tuhan, janganlah Tuhan marah kepadamu, dan janganlah Tuhan murka kepada saudara dan saya. Kiranya kita menyadari hidup kita, kiranya kita menyadari bertobat dan kembali kepada Dia. Apakah yang akan terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia? Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi kasih Allah, karunia Allah, kemurahan Tuhan, belas kasihan Allah selalu dinyatakan buat saudara dan saya. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyertai hidup kita. Kiranya kita menjadi selalu berada dalam bimbingan Tuhan. Dan kita berkata, bimbinglah aku ya Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Baiklah kita berdoa. Kita kunci dengan doa. Kami bersyukur kepada Tuhan anugerah dan rahmat-Mu, pengampunan-Mu, urapan-Mu, kuduskan kami. Biarlah Roh-Mu selalu hidup dan berkuasa. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan benci dosa kami, namun dosa itu diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan menjadi bagian kami. In Jesus name, Tuhan kami berdoa buat pemerintah kami. Pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat. Kami berdoa semua RT, RW, kami berdoa. Kami berdoa buat channel YouTube berkati. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami hamba Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan yang mengalami penderitaan. Engkau Tuhanlah yang menyelesaikan persoalan mereka. Kami berdoa Tuhan buat negeri NKRI dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kedamaian di negeri ini. Terima kasih. Kami hamba-hambamu, teguhkan kami, kuatkan kami, berapi kami, dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Roh Kudus selalu berdiam hidup dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan. Berobat jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan, keluarga-keluarga yang mengalami Tuhan persoalan, yang mengalami masalah Tuhan, yang akan hancur berantakan. Tuhan kami berdoa Tuhan, satukan mereka kembali. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan dan jamah, yang mengalami masalah Tuhan selesaikan. In Jesus name we pray. Amen.